Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, tentu saja sudah memahami bahwa kehidupan kita di dunia membutuhkan modal yang cukup besar agar bisa memenuhi kebutuhan hidup hingga kelak kita memasuki usia senja. Untuk itu, tidak salah jika banyak orang-orang yang mulai untuk menginvestasikan diri dan harta untuk kehidupan masa depannya di dunia. Entah saat berkeluarga, memiliki anak, atau bahkan di masa pensiun nanti. Namun, bagaimana dengan kehidupan kita di akhirat? Sayangnya kita sering terlupa bahwa seharusnya kita lebih banyak dan memprioritaskan investasi untuk kehidupan akhirat. Karena kehidupan di dunia ada batasnya, sedangkan kehidupan akhirat tidak ada batasnya dan selama-lamanya. Dalam ajaran Islam, manusia yang telah meninggal tidak membawa bekal apa-apa kecuali amal ibadah sebagai bekal di akhirat nanti. Allah tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, namun Allah juga mencatat semua pengaruh dari perilaku dan perbuatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Kami yang menghidupkan orang mati, Kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan semuanya Kami kumpulkan dalam kitab catatan amal yang nyata." Quran Surat Yasin ayat 12. Sahabat Buya Milenial, manakala seseorang telah meninggal dunia, pahala dari manapun sumbernya sangat dibutuhkan bagi setiap orang meskipun telah meninggal. Karena para penghuni kubur tergadai di kuburan mereka, terputus dari amalan soleh seperti sholat, puasa, zakat dan haji, maupun ibadat tambahan atau nafilah seperti sholat tarawih dan sholat malam, sholat duha, membaca Al-Quran, bertasbih, bersolawat, dan berzikir, serta lainnya. Sementara para penghuni kubur menunggu hari hisab yang tidak diketahui hasilnya. Mereka berada dalam kesepian, hanya ditemani amalnya ketika di dunia. Dalam suasana demikian, ada beberapa orang yang kebaikannya terus mengalir. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan pahala mereka tidak berhenti. Pahala mereka terus berdatangan, padahal mereka terdiam dalam kuburnya, menunggu datangnya kiamat. Sungguh masa pensiun yang sangat indah, yang tidak bisa terbeli dengan dunia seisinya. Berikut ini 7 amalan yang terus mengalir berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya 7289 serta hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 249. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang berguna bagi orang lain dalam hal kebaikan. Selama ilmu yang diajarkan tersebut masih digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain setelahnya, maka selama itu pula pahalanya tiada henti mengalir kepadanya meski telah meninggal dunia. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Mengalirkan sungai yang mati. Sahabat Buya Milenial, air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tanaman.
dengan membuat aliran pada sungai yang tertahan airnya, agar air tersebut bisa mengalir ke tempat-tempat pemukiman masyarakat sehingga orang lain bisa memanfaatkannya, maka menjadi amalan yang pahalanya terus mengalir. Betapa besar kebaikan dari amalan yang mulia ini, memudahkan manusia memperoleh air yang merupakan kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa air adalah sumber kehidupan dan dari air segala makhluk hidup dijadikan. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Menggali sumur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala di akhirat bagi siapa saja yang mau menyediakan telaga atau air untuk makhluk Allah. Pahala akan terus mengalir seiring mengalirnya air tersebut meskipun ia telah meninggal dunia. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, suatu ketika ada seorang lelaki yang merasakan sangat kehausan. Lalu ia menjumpai sebuah sumur. Dia pun turun lalu meminum airnya. Setelah itu ia naik lagi. Sesampainya di atas, dia melihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya memakan tanah yang lembab saking hausnya. Lelaki itu mengatakan, anjing ini pasti merasa sangat kehausan sebagaimana hausku tadi. Lalu ia kembali turun ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya dengan air. Setelah itu ia beri minum anjing tersebut. Oleh karena perbuatannya, Allah pun bersyukur kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perbuatan baik kita terhadap hewan mendapat ganjaran pahala? Rasulullah menjawab, pada setiap nyawa itu ada ganjaran pahala. Muttafaqun alaih. Jika hanya dengan memberi minum seekor anjing bisa menyebabkan semua dosanya terampuni, bagaimana pula dengan orang yang membuat sebuah sumur yang bisa dimanfaatkan banyak orang? Tentu pahalanya sangat besar. Menanam pohon kurma. Sahabat Buya Milenial, disebutkan kurma dikarenakan keutamaan dan keistimewaan kurma yang tidak dimiliki pohon lainnya. Sama halnya dengan orang yang menanam pohon yang bermanfaat lainnya, baik bermanfaat karena buahnya, atau bermanfaat karena teduhnya, atau karena lainnya, dia juga akan memperoleh pahala. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lalu dimakan oleh seseorang, hewan ternak atau apapun itu, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Hadis riwayat Muslim. Membangun masjid. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Abi Saibah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun masjid karena Allah, meski seukuran lubang tempat burung kota bertelur, maka Allah membangun untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Saibah. Pahala besar membangun masjid tidak hanya untuk satu orang pembangun yang menyokong pendanaan dana secara total, tetapi mencakup pembangunan masjid secara kolektif atau iuran. Itu artinya siapapun yang berkontribusi atas kokohnya bangunan masjid, ia mendapat keutamaan dibangunkan rumah di surga. Syekh Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur menerangkan, jika ada sekelompok orang berserikat dalam membangun masjid, maka kelak masing-masing dari mereka mendapatkan istana di surga, sebagaimana sebuah komunitas bekerja sama memerdekakan hamba, maka masing-masing terbebas dari neraka. Menghadiahkan mushaf Al-Quran.
Sahabat Buya Milenial, tentunya menghadiahkan mushaf Al-Quran benar-benar diberikan kepada mereka yang rajin membaca Al-Quran atau mereka yang menghafalkan Al-Quran. Menghadiahkan Al-Quran berarti memberi fasilitas orang lain untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak huruf yang dibaca dalam Al-Quran. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala, dan satu pahala dilipatkan 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Anak soleh. Anak soleh adalah harta yang paling tidak ternilai. Ketika orang tua mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan anaknya. Anak yang soleh adalah anak yang terdidik dengan sangat baik oleh orang tuanya, sehingga anak tersebut menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu dan mau mendoakan kedua orang tuanya, taat dan bermanfaat bagi orang tuanya, agama, nusa dan bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.